Baik, terima kasih kepada Bu Ayu yang telah memberikan kesempatan kepada kelompok. Baik, saya buka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Anissa Rahmadani, perwakilan dari kelompok 9. Pada kali ini bertugas sebagai moderator yang akan memandu jalannya diskusi dari kelompok 8. Adapun anggota dari kelompok 8 yaitu Elsa Monica, Muhammad Wisnujati, dan Sekar Taji Chandraningrum. Pada diskusi kali ini, kita akan membahas topik pemerolehan bahasa pertama. Baiklah, untuk mengefisienkan waktu, kita masuk ke sesi penyampaian materi. Kepada pemateri pertama Muhammad Wisnujati, saya silakan untuk menyampaikan materinya. Baik, terima kasih moderator atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan. Baiklah teman-teman, di sini saya sebagai penyampai materi pertama akan menyampaikan mengenai pengertian dari pemerolehan bahasa. Seperti yang ada di Salindia, pemerolehan bahasa ini merupakan suatu proses yang alamiah yang ada di dalam kehidupan seorang anak dan berlangsung ketika mereka sedang berusaha untuk menguasai bahasa pertama atau juga disebut sebagai bahasa ibu. Nah, dikatakan karena prosesnya ini berlangsung tanpa didesain dengan tujuan ataupun cara khusus, namun mengalir apa adanya dan natural. Nah, di sini ada beberapa para ahli dari pemerolehan bahasa pertama. Yang pertama yaitu menurut Maxam Suardi dan kawan-kawan 2019, pemerolehan bahasa pertama ini merupakan suatu proses yang dilakukan seseorang secara tidak sadar, implisit, dan informal. Kemudian yang kedua, menurut Darjo Wijojo, pemerolehan bahasa didefinisikan sebagai suatu proses dalam penguasaan bahasa yang dilakukan seorang anak secara natural atau alamiah di saat mereka mulai mempelajari bahasa ibunya. Kemudian menurut Khair Suardi 2017 pada halaman 19 menyatakan bahwa pemerolehan bahasa merupakan suatu proses kompleks yang berlangsung otak seseorang ketika seseorang tersebut sedang dalam usaha belajar bahasa pertama, yaitu bahasa ibu. Nah, selain itu, pemerolehan bahasa pertama ini juga dapat ditelusuri melalui dua segi, yaitu yang pertama dilihat dari segi urutan dan segi penggunaannya. Segi urutannya, bahasa yang diperoleh seseorang memang merupakan bahasa yang pertama. Artinya, bahasa tersebut merupakan bahasa yang dikuasai dan digunakan oleh orang tersebut untuk berkomunikasi dan berinteraksi sebelum seseorang tersebut mampu menguasai bahasa yang lain. Dan selanjutnya, dilihat dari segi kegunaannya, artinya bahasa pertama yang diperoleh tersebut cenderung digunakan oleh seseorang selama hidupnya. Dengan demikian, pemerolehan bahasa pertama dari segi kegunaan ini menekankan pada fungsi bahasa sebagai alat komunikasi yang paling sering digunakan. Dari sini dapat diambil kesimpulan bahwa pemerolehan bahasa pertama merupakan proses mendapatkan dan menguasai bahasa untuk pertama kalinya pada anak-anak yang terjadi tanpa disengaja dan berjalan tanpa sadar. Nah, pemerolehan bahasa oleh anak tersebut terjadi secara spontan seiring dengan mereka menyimak orang-orang yang ada di sekitarnya dan bentuk pemerolehan yang dapat ditinjau berdasarkan urutan dan kegunaannya. Baik, itu tadi sekilas tentang pengertian pemerolehan bahasa pertama.
selanjutnya yaitu kita masuk ke ciri dan karakteristik pemerolehan bahasa pertama. Sini menurut Tarigan ada beberapa ciri-ciri pemerolehan bahasa. Antara lain, yang pertama, pemerolehan bahasa mempunyai ciri-ciri yang berkesinambungan, artinya berkelanjutan. Jika seorang anak tersebut sudah menguasai beberapa kata, maka tidak mestinya dia hanya menguasai kata tersebut saja, tetapi akan berkelanjutan dan menguasai bahasa-bahasa yang kita simak. Kemudian yang kedua yaitu pemerolehan bahasa memiliki suatu rangkaian kesatuan. Yang ketiga, proses pemerolehan bahasa bergerak dari ucapan satu kata yang sederhana menuju gabungan kata yang lebih rumit atau disebut dengan kalimat. Selanjutnya, menurut T.W. Solhan 2008 pada halaman 24, ada beberapa proses pemerolehan bahasa pertama yang terjadi pada seorang anak yang sebelumnya tanpa bahasa. Beberapa karakteristik itu sebagai berikut yang bisa teman-teman lihat di PowerPoint. Yang pertama itu pemerolehan berjalan secara spontan. Yang kedua, proses terjadi tanpa sadar atau tidak disengaja. Yang ketiga, pemerolehan terjadi tanpa beban. Yang keempat, bahasa diperlangsung dalam situasi informal. Yang kelima, tanpa melalui pembelajaran formal atau bersekolah. Yang keenam, dilatar belakangi oleh adanya kebutuhan memahami dan dipahami oleh orang lain. Yang ketujuh, berlangsung secara terus-menerus dengan berbahasa secara nyata dan bermakna. Yang kedelapan, bahasa diperoleh secara lisan dengan cara menyimak atau mendengarkan orang berbicara. Mungkin sekian saja yang dapat saya sampaikan, yaitu mengenai pengertian pemerolehan bahasa dan juga ciri dan karakteristik. Untuk selanjutnya, saya kembalikan kepada Mas. Baik, terima kasih kepada Muhammad Ibnu Jati yang telah menyampaikan materi pengertian serta ciri dan karakteristik pemerolehan bahasa pertama. Untuk materi ragam pemerolehan bahasa pertama akan dijelaskan oleh pemateri kedua, yaitu Sekar Taji Chandra Ningrum. Kepada Sekar, saya silahkan. Terima kasih moderator atas kesempatannya dalam menyampaikan materi. Sebelumnya, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Terdengar. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai ragam pemerolehan bahasa pertama. Pemerolehan bahasa pertama terjadi ketika seorang anak yang semula tidak memiliki bahasa dan saat ini telah mampu menguasai bahasa. Bahasa pertama yang didapatkan seorang anak dapat berjumlah hanya satu atau dua bahasa sekaligus. Oleh karena itu, ragam pemerolehan bahasa pertama dibedakan menjadi dua, teman-teman, yaitu PB1 Eka Bahasa dan PB2-nya adalah Dwi Bahasa. Seperti pada lingkaran di bawah ini. Nah, ragam pemerolehan bahasa PB1 Eka Bahasa ini terjadi ketika seorang anak dalam proses pemerolehan bahasa pertama memperoleh satu dan hanya satu bahasa saja atau monolingual first language acquisition. Dengan demikian, sejak anak-anak mereka hanya memperoleh satu bahasa saja berdasarkan bahasa yang digunakan oleh orang-orang di sekitarnya. Bahasa tersebut kemudian menjadi bahasa pertama yang dikuasai seorang anak yang sebelumnya tanpa bahasa. Kemudian ragam pemerolehan PB1 berupa Dwi Bahasa sendiri terjadi ketika seorang anak memperoleh dua bahasa sekaligus secara serentak atau disebut bilingual first language acquisition. Nah, dalam pemerolehan bahasa pertama
dalam pemerolehan bahasa pertama, sehingga bahasa pertamanya terbentuk dwibahasa. Hal ini terjadi karena proses menyimak anak terhadap ujaran-ujaran orang terdekat yang berkomunikasi menggunakan dua bahasa sekaligus tanpa si anak perlu mempelajari bahasa sendiri dengan sengaja. Misalnya, seorang anak yang ayahnya bersuku Lampung dan ibunya bersuku Jawa. Kemudian sejak kecil kedua orang tuanya menggunakan dua bahasa sekaligus untuk berkomunikasi dengannya. Ayahnya menggunakan bahasa Lampung dan ibunya menggunakan bahasa Jawa. Maka seorang anak tersebut secara otomatis bahasa pertama yang didapatkan oleh anak tersebut berupa dwibahasa, yaitu bahasa Lampung dan bahasa Jawa yang tadi. Kemudian secara umum, slide selanjutnya. Mohon slide selanjutnya. Nah, secara umum dalam Tarigan tahun 1988 halaman 7, ragam pemerolehan bahasa diklasifikasikan menjadi 5, yaitu berdasarkan bentuk, urutan, jumlah media, dan keaslian. Teman-teman bisa memperhatikan lingkaran pada PowerPoint. Yang pertama berdasarkan bentuk. Nah, pemerolehan bahasa berdasarkan bentuk ini oleh Klein dalam Tarigan tahun 1998 dibedakan menjadi 3, teman-teman. Yang pertama ada pemerolehan bahasa pertama atau first language acquisition. Kemudian yang kedua, pemerolehan bahasa kedua ya atau second language acquisition. Dan yang ketiga, pemerolehan ulang atau reacquisition. Kemudian yang kedua ini ada berdasarkan urutan. Nah, berdasarkan dari segi urutannya, dikenal dua bentuk ragam pemerolehan bahasa oleh Winitz dan Stephen dalam Tarigan tahun 1988. Yang pertama ada pemerolehan bahasa pertama atau first language acquisition, dan yang kedua pemerolehan bahasa kedua, second language acquisition. Kemudian yang ketiga ada berdasarkan jumlah. Nah, dalam berdasarkan jumlah ini ada dua bentuk ragam pemerolehan bahasa dari segi jumlahnya. Ini menurut Gracia dalam Tarigan juga tahun 1988, yaitu pemerolehan satu bahasa atau disebut monolingual acquisition dan pemerolehan dua bahasa atau disebut bilingual acquisition. Kemudian yang keempat ada berdasarkan media. Nah, jika berdasarkan media ini ragam pemerolehan bahasanya menurut Friedman dalam Tarigan juga tahun 1988 ada 2, yaitu pemerolehan bahasa lisan atau oral language speech acquisition, dan yang kedua ada pemerolehan bahasa tulis, written language acquisition. Kemudian yang terakhir ada berdasarkan keaslian. Ragam pemerolehan bahasa yang terakhir ini ditinjau dari segi keaslian dibedakan menjadi 2 juga, teman-teman. Yang pertama ada pemerolehan bahasa asli, native language acquisition, dan ada pemerolehan bahasa asing atau disebut foreign language acquisition. Selanjutnya jika ditinjau dari segi keserentakan atau keberurutan, khususnya bagi pemerolehan dua bahasa, maka ragam pemerolehan bahasa yang ada adalah ada pemerolehan dua bahasa serentak atau simultaneous acquisition, dan ada pemerolehan dua bahasa berurutan atau successive acquisition. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai ragam pemerolehan bahasa pertama. Sekian dan terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator.
Baik, terima kasih kepada Saudara Sekar yang telah menyampaikan materi mengenai ragam pemerolehan bahasa pertama. Kemudian materi yang ketiga yaitu faktor-faktor pemerolehan bahasa pertama akan disampaikan oleh pemateri ketiga, yaitu Elsa Monica. Kepada Saudara Elsa, saya silahkan. Baik, terima kasih moderator. Saya akan melanjutkan materi terakhir yaitu mengenai faktor-faktor pemerolehan bahasa pertama. Nah, pemerolehan bahasa pertama merupakan suatu proses mendapatkan dan menguasai suatu bahasa sebelum seseorang mempelajari bahasa lain. Proses pemerolehan tersebut terjadi sejak seseorang masih kanak-kanak saat mereka masih belum memiliki model bahasanya sendiri. Oleh karena itu, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi pemerolehan bahasa pertama seseorang. Yang pertama, ada faktor perkembangan kognitif anak. Meskipun seorang anak telah mampu menggunakan bentuk-bentuk ujaran yang benar, belum tentu anak tersebut telah menguasai bahasa pertama atau B1. Dalam hal ini, bentuk-bentuk ujaran yang benar tersebut berkaitan dengan penggunaan kalimat yang gramatikal. Produksi ucapan anak yang sudah sesuai dengan tata bahasa yang teratur dan rapi, belum tentu mengimplikasikan bahwa anak tersebut telah menguasai bahasa yang bersangkutan dengan baik. Hal ini terjadi lantaran mungkin saja anak menyetujui dan menggunakan ujaran yang sama, namun memaknainya dengan makna yang cukup berbeda. Bisa saja anak memberikan arti lain yang berbeda dengan pengertian aslinya pada bentuk kalimat yang sudah sesuai dengan gramatikal tersebut. Seorang anak dikatakan telah mampu menguasai bahasa pertama atau B1 apabila telah terpenuhi beberapa hal penting dalam penguasaan bahasa yang berkaitan dengan bidang kognitifnya. Nah, hal ini berkaitan dengan perkembangan nosi, yakni sebuah konsep abstrak yang mengacu pada arti juga konsep yang dibutuhkan oleh seorang penutur bahasa target untuk berkomunikasi, serta bentuk-bentuk bahasa yang dibutuhkan untuk dapat menggunakan arti juga konsep-konsep tersebut. Faktor yang kedua adalah faktor perkembangan sosial. Menurut Klein dalam Tarigan tahun 1988 halaman 98, pemerolehan bahasa pertama seseorang sangat berkaitan erat dengan perkembangan sosial anak tersebut. Oleh karenanya, hal ini berhubungan erat dengan evolusi identitas sosial, yang mana hal ini tidak diterapkan pada pemerolehan bahasa kedua dengan jangkauan luas yang sama. Perkembangan sosial yang terjadi pada seorang anak dalam proses memperoleh bahasa pertama dapat diamati melalui adanya sosialisasi awal dari si anak. Sosialisasi ini bisa berupa terjadinya komunikasi antara anak dengan lingkungan sekitarnya, terutama dengan orang-orang yang ada di dekatnya. Pada tahap komunikasi awal ini, seorang anak akan membuat gerakan-gerakan untuk berkomunikasi dengan orang sekitar. Selanjutnya, setelah mampu berkomunikasi dengan lebih baik, barulah anak akan mulai menunjukkan senyum sosial kepada orang-orang sebagai bentuk komunikasi lanjutan. Faktor yang terakhir adalah faktor alat pemerolehan bahasa. Seorang anak akan mampu memperoleh dan menguasai bahasa pertamanya melalui proses menyimak ujaran-ujaran dari orang dewasa yang ada di sekitarnya yang ia dengar setiap hari. Nah, dengan demikian indera pendengaran merupakan alat pemerolehan bahasa untuk pemerolehan bahasa secara lisan. Oleh karena itu, ketika seorang anak mengalami gangguan atau kerusakan pada alat pendengarannya, maka anak tersebut akan mengalami hambatan dalam pemerolehan bahasa pertama. Bahkan mungkin saja anak tersebut tidak akan mampu menerima ujaran dari orang di sekitarnya. Demikian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan ke moderator.